Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan besar alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk tahapan pertama di sini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gilang Ramadan, selaku mahasiswa ilmu politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada hari ini akan mencoba menjadi moderator pada bab pembahasan perihal tentang analisis studi kasus rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang pada hari ini adalah sebagai tugas untuk salah satu mata kuliah di jurusan kami, yaitu jurusan perihal tentang politik dan hukum. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan atau memperkenalkan beberapa anggota kelompok pada hari ini. Yang pertama itu ada Adia Sija Adara. Boleh saya hai dulu ke teman-teman. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Adea. Selanjutnya mungkin akan ada Teh Arum. Silakan Teh Arum, boleh saya hai dulu buat teman-teman. Halo semuanya. Terima kasih Teh Arum. Selanjutnya ada Kang Fahrul. Mangga Kang Fahrul, disapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hartur nuhun Kang Fahrul. Yang selanjutnya ada Teh Alia. Mangga Teh. Teh Alia. Oke, terima kasih Teh Alia. Mungkin karena memang harap memaklumi bahwa kondisi perihal tentang akses internet ataupun kuota dan sebagainya memang terbatas ya di tiap daerah. Jadi harap dimaklumi. Mungkin di sini kita akan lanjut kepada pembahasan awal perihal tentang definisi Omnibus Law itu sendiri yang akan disampaikan oleh Teh Arum. Mungkin kepadanya waktu dan sempat kami persilakan. Harum unmute dulu. Teh Arum, keluar dia? Unmute Oh dulu. guys, Belum di mute. mohon maaf. Dari tadi Mangga. udah ngobrol, tapi aku nggak on audio. Jadi di sini Oke. sebelumnya kita Silakan, Teh. mengetahui bahwasanya Omnibus Law itu adalah sebuah hukum yang ada di Indonesia. Hukum mungkin orang-orang sudah mengetahuinya ketika lebih dahulu karena ini perpaduan hukum yang ada di Indonesia. Nah, Omnibus Law ini tentunya memiliki dampak gitu, dampak positif dan dampak negatif. Nah, mengapa kita selaku mahasiswa harus mengetahui apa sebenarnya itu Omnibus Law? Nah, Omnibus Law secara terminologi bahwasanya sering kali terdengar dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan pemerintah. Tepatnya itu setelah Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertamanya setelah dilantik menjadi presiden untuk periode yang kedua kalinya. Nah, di mana dalam pidatonya tersebut bahwasanya Presiden Jokowi menyinggung tentang rencana pembuatan sebuah konsep hukum yang disebut dengan Omnibus Law.
Nah, pemerintah akan mengajak DPR untuk bekerja sama menciptakan 2 undang-undang besar, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM yang kemudian akan menjadi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha sehingga mengurangi minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, Indonesia itu perlu menerapkan Omnibus Law itu sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law itu secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Wah, sangat luar biasa ya mengenai Omnibus Law itu. Lalu terdapat 3 keadaan untuk mempraktikkan Omnibus Law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung atau undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan yang terakhir yaitu adalah undang-undang yang akan diubah dan tidak berkaitan tetapi dalam prakteknya bersinggungan. Nah, penerapan Omnibus Law ini bukan hanya ada di Indonesia, teman-teman. Ada juga pernah di Filipina, Amerika Serikat, lalu ada di Turki. Kita bisa menjadikan itu perbandingan untuk diterapkan apakah Omnibus Law ini bisa menjadi bisa diterapkan di Indonesia gitu. Omnibus Law itu sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang Omnibus Law dan komitmen politik yang kuat dari DPR itu sendiri. Nah, apa sih Omnibus Law itu? Dari tadi diobrolin ternyata persinggungan mengenai Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu merupakan sebuah kata yang selalu bersandingan dengan kata law, yaitu sebuah peraturan hukum yang berlaku untuk kita semua dengan topik atau isu yang berbeda-beda. Nah, tadi itu kan ada 2 dasar hukum yang dijadikan satu. Nah, lalu secara bahasa itu Omnibus Law selalu dikaitkan dengan kata law or bill itu, yakni sebuah peraturan dari hasil gabungan beberapa aturan dengan tingkat dan pokok yang beragam. Bisa disebut juga secara konsep pengumpulan berbagai peraturan. Nah, itu. Namun penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama karena undang-undang ini semakin banyaknya regulasi yang semerawut dan tumpang tindih di negara ini. Menjadi cikal bakal dibuatnya Omnibus Law. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa sih harus adanya Omnibus Law. Dalam hal terbentuknya undang-undang yang baru ini tuh, mungkin kita dapat mengaitkannya dengan asas lex specialis dirigat legi priori. Nah, itulah bahwasanya asal kata Omnibus Law ini tuh dari bahasa Latin yang artinya banyak maupun atau untuk semua yang menjadi suatu peraturan besar yang menjadi payung hukum. Nah, seperti itu. Jadi Omnibus Law merupakan inovasi hukum yang sangat luar biasa, kata salah satu pemerintah Jokowi Ma'ruf. Ini merupakan inovasi hukum yang sangat luar biasa dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Nah ya, karena itu dalam Black's Law Dictionary 11th edition, bahwasanya Omnibus Law dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang payung omnibus, merupakan sebuah kata dalam bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Nah, Omnibus Law ini pun kita melihat dari menurut Prof. Mahmud MD pada tahun 1830 di kota Paris, bahwasanya Perancis untuk pertama kalinya hadir sebagai sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Konon saat itu belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus alias dibawa secara terpisah-pisah. Bus itu disebut omnibus. Nah, kemudian nama omnibus tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak lewat sebuah undang-undang. Nah, ini disampaikan oleh Profesor Mahmud MD
dalam sambutannya pada acara Law and Regulation Outlook 2020 years di Jakarta Pusat. Seperti itu. Itu mungkin sejelasnya mengenai definisi Omnibus Law. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teh Arum yang luar biasa menjelaskan apa itu definisi dan sedikit mengulas perihal tentang sejarahnya ya. Bagaimana Omnibus Law itu lahir dan ternyata tidak kita sadari bahwa Omnibus Law itu adalah salah satu istilah nama bis ya di sana di Perancis yang bisa tidak hanya mengangkut orang tapi juga bisa mengangkut barang untuk bisa mencapai ke suatu tujuan tertentu. Nah, di sini juga tadi juga disebutkan bahwa banyak terjadi argumentasi perihal tentang dampak daripada Omnibus Law itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Omnibus Law ini adalah sebuah terobosan yang tadi disebutkan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf akhir ini, yang pada akhirnya sebenarnya juga menimbulkan banyak bahasanya kritik juga daripada masyarakat, yang memang pada umumnya sebuah kebijakan itu pasti melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat. Nah mungkin untuk selanjutnya nanti akan dibahas perihal tentang dampak positif dan negatif. Terlebih dahulu untuk sebelum masuk kepada pembahasan dampak positif dan negatif daripada Omnibus Law, kita akan membahas perihal tentang sejarahnya terlebih dahulu secara lebih detail, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Teh Ade Suci Adara. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sejarah dan Omnibus. Menurut Asis, Undang-Undang Omnibus Law ini lahir dari kebiasaan negara-negara yang menganut sistem hukum kriminal sejak tahun 1937. Omnibus Law atau yang pada awalnya itu disebut dengan Omnibus Bill pertama kali dibahas pada tahun 1860. Kemudian muncul di Amerika Serikat atau mulai diterapkan pada tahun 1888. Dengan latar belakang ketika adanya rancangan undang-undang untuk pengajuan perjanjian private terkait pemisahan dua rel kereta api. Sebenarnya rancangan Omnibus Bill ini telah menjadi metode yang populer pada tahun 1967. Pierre Trudeau sebagai Menteri Hukum Amerika saat itu memperkenalkan Criminal Law Amendment Bill yang terkenal di Belanda. Isinya adalah perubahan terhadap undang-undang pidana yang mencakup banyak isu atau kriminal code. Dan undang-undang ini membuat beberapa kebijakan diantaranya tentang masalah seksual, prostitusi, aborsi, perjudian, pengawasan senjata, dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Semua itu berkaitan dengan kriminal. Hingga sepanjang sejarah, ada setidaknya beberapa negara yang telah menerapkan metode Omnibus Law. Di antaranya ada Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Teknik undang-undang Omnibus Law ini juga digunakan di Vietnam pada tahun 2006. Hal ini memiliki tujuan untuk implementasi perjanjian World Trade Organization. Penerapan undang-undang Omnibus Law yang hampir sama dengan apa yang diterapkan di Indonesia adalah undang-undang yang digunakan oleh negara Filipina, yaitu Omnibus Investment Code of 1987 dan Foreign Investment Act of 1991 yang merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan. Omnibus Law ini dikenal di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya pada saat pelantikannya sebagai Presiden RI pada tanggal 2 Oktober 2019. Pada saat itu, undang-undang Omnibus Law menjadi fokus pemerintahan. Dirancangnya undang-undang ini bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumbang tindihnya regulasi berasal dari birokrasi. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta menarik para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Omnibus Law ini telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari Omnibus Law ini untuk
tidak hanya untuk melakukan, tetapi juga mengganti undang-undang yang lama dengan yang baru. Nah, menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memang dari tahun 2000 sampai 2015, pemerintah Indonesia telah menerbitkan 12.471 regulasi dan kementerian menjadi produsen regulasi terbanyak, yaitu 8.311 regulasi. Selanjutnya juga berdasarkan data Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, dari tahun 2014 sampai Oktober 2018 telah dikeluarkan 7.621 peraturan menteri, 765 peraturan presiden, 452 peraturan pemerintahan yang di dalamnya juga belum termasuk rentang waktu setahun terakhir. Pada proses penyusunan Undang-Undang Omnibus Law, pemerintah pusat mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar yang masing-masing menjadi Undang-Undang Omnibus Law. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Penerbitan undang-undang ini sekaligus juga merevisi undang-undang di dalamnya. Bahkan, puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan juga menghambat pengembangan UMKM akan langsung direvisi. Dan dilansir juga dari media Merdeka.com, program presiden tersebut ditindaklanjuti dalam penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas 2020-2024. Pada sidang paripurna DPR RI 17 Desember 2019, DPR RI menetapkan 248 rancangan undang-undang yang menjadi prioritas. Dari penyusunan tersebut, akhirnya terdapat 3 rancangan undang-undang yang di situ adalah merupakan undang-undang Omnibus Law yang terdiri dari rancangan undang-undang tentang cipta lapangan kerja, ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, serta undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan sejak saat itu, Omnibus Law menjadi istilah baru yang sering atau dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Oke, baik. Terima kasih Teh Adea yang sudah menjelaskan tentang sejarah Omnibus Law, baik itu secara global maupun secara historikal di Indonesia itu sendiri. Di sini telah kita ketahui bersama bahwa perihal tentang penyederhanaan undang-undang yang pada akhirnya menimbulkan konflik di masyarakat, di sini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, bagaimana melihat daripada segi potensi ekonomi di Indonesia, yang mana pada hari ini Indonesia itu masih kurang perihal tentang penyederhanaan regulasi, perihal tentang bagaimana para investor itu bisa masuk di Indonesia. Karena dalam segi ekonomi, investor sangat dibutuhkan untuk bisa terciptanya sebuah equilibrium atau keseimbangan dalam ekonomi itu sendiri, sehingga pendapatan per kapita di sebuah negara itu bisa meningkat menyesuaikan dengan apa yang menjadi perdagangan internasional itu sendiri. Nah, baik, mungkin selanjutnya kita akan bahas perihal tentang segi politik dan hukumnya ya terlebih dahulu, yang akan dibahas oleh Kang Fahrul. Mungkin untuk Teh Arum bisa diganti slide-nya terlebih dahulu, untuk kemudian lanjut slide-nya. Setelah Omnibus Law di Indonesia tadi sudah sama Teh Adea. Nah, yang ini tujuan dulu terlebih dahulu. Pertama tujuan, yang selanjutnya akan membahas perihal tentang tujuan dan politik dari segi politik dan hukum perihal Omnibus Law itu sendiri yang akan disampaikan oleh Kang Fahrul. Fahrul, kepadanya kami persilakan. Ini bagian tujuan atau yang politik hukum nih? Jelasin dulu tujuan Omnibus Law, habis itu masuk kepada pembahasan perspektif politik dan hukum memandang perihal tentang RUU Omnibus Law itu sendiri. Mangga, Kang.
Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Mungkin di sini untuk uh, tujuan dari sendiri, gitu kan. Yang pertama itu mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien. Lalu yang kedua, menyeragamkan kebijakan pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. Adapun pengurusan perizinan yang lebih terpadu, gitu kan, efisien dan efektif. Lalu mampu memutuskan rantai birokrasi yang berlama-lama dan dapat meningkatkan hubungan koordinasi antara instansi terkait karena gitu telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu. Adapun juga adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Nah, mungkin untuk tujuan omnibus law, untuk poin-poinnya seperti itu. Adapun omnibus law itu sendiri ditinjau dari segi politik dan hukum. Nah, yang dimana hukum merupakan sebuah aturan yang dimana bersifat mengikat bagi setiap warga negara. Hal ini dimana agar terciptanya sebuah ketertiban. Itu kan, adapun hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, baik itu atas pembuatan hukum baru ataupun pencabutan hukum yang lama, oleh negara harus dijadikan langkah agar mencapai tujuan negara. Nah, dengan berbagai upaya dalam setiap pengesahan dan pembuatan kebijakan dari produk hukum yang akan dikeluarkan, banyak terjadinya berbagai tumpang tindih yang ada. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang dimana salah satunya ialah kurangnya keterbukaan informasi terkait kebijakan yang akan dibuat. Nah, di sini Omnibus Law sendiri merupakan penyederhanaan dari undang-undang lama. Adapun Omnibus Law ini berawal dari sistem common law pada tahun 1973, pada tahun 1937. Nah, di mana sementara arti kata Omnibus Law tersebut dari beberapa sumber literatur yang ada merupakan arti dari sapu jagat ataupun untuk semua dan yang lain-lain. Nah, di mana sistem ini sudah ditetapkan oleh negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Filipina, gitu kan. Yang di mana awalnya Omnibus Law ini juga lebih diperuntukkan untuk pengaturan perpajakan ataupun anggaran. Nah, sementara itu, menurut Audrey O'Brien dan Herb Grabe, yang di mana mereka beranggapan bahwa Omnibus Law ini adalah RUU untuk mengubah ataupun mencabut atau juga untuk memberlakukan beberapa ketentuan sekaligus dalam berbagai undang-undang untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun Omnibus Law juga merupakan suatu praktik produk hukum yang terbaik agar mengakali hambatan formil pembuatan perundang-undangan konvensional yang memakan waktu yang lama. Begitu juga dengan uraian dari Omnibus Law ini juga selaku taktik politik senada dengan penerapan pembuatan RUU Cipta Lapangan Kerja di saat ini. Adapun proses dari penataan serta ulasan yang dimana tidak deliberatif pada saat pemerintahan secara terang-terangan jelas-jelas, gitu kan, menutup data serta ruang partisipasi publik. Yang dimana kerumitan ini dalam penataan draft dengan ribuan pasal menyulitkan proses diskursus baik di luar ataupun di dalam ulasan parlemen, sampai upaya mengargumentasikan bermacam pergantian agar tujuan tunggal juga memudahkan investasi serta menyampingkan analisis lain semacam ataupun HAM. Sementara itu kan alih-alih mengenai keabsahan Omnibus Law ini sama dengan sistem hukum sivil law yang rigid secara substantif, Omnibus Law ini justru malah akan membuat semacam lintas sektor hukum
Hal ini disampaikan oleh Asidik, yang dimana ia menyatakan bahwa Omnibus Law ini merupakan susunan perumusan UU yang bersifat menyeluruh dan juga mengatur perumusan UU yang lainnya, yang dimana saling berkaitan dengan substansi yang juga mengatur perumusan UU yang lain, yang dimana diubah ataupun dibentuk. Nah, hal ini menurut hukum civil law bahwa omnibus ini tidak pernah terdengar kesamaannya karena konsep dari civil law lebih mengedepankan kodifikasi peraturan guna mengatasi parsialnya suatu peraturan sebelumnya. Nah, sementara dalam kodifikasi tersendiri menurut Black Law Dictionary, yang dimana ialah merupakan sebuah kumpulan peraturan perundang-undangan yang lama agar dijadikan dalam satu kitab yang awalnya tersebar dalam beberapa undang-undang, yang dimana selanjutnya dijadikan dalam satu kitab ataupun satu buku. Nah, dimana sedangkan berbeda halnya dengan UU Omnibus Law yang hendak mengambil alih banyak undang-undang yang sudah terdapat. Undang-undang yang dikala ini sudah terdapat substansinya bisa diadopsi ke dalam UU Omnibus dengan penyesuaian-penyesuaian ataupun diganti dengan substansi yang baru. Maka dari itu kodifikasi dari hukum civil law sangat bertolak belakang dengan konsep Omnibus Law yang ada pada saat ini. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Fahru yang sudah mencoba meninjau Omnibus Law dari segi politik dan hukumnya. Mungkin sekarang masuk kepada perihal dampak positif negatif. Yang pertama mungkin akan membahas dampak positif terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan ya bahwa tujuan itu juga bisa termasuk kepada dampak positif Omnibus Law. Karena pada dasarnya setiap tujuan itu didasari setiap niat yang pasti baik dan benar. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaan teknis itu bisa disesuaikan dengan hukum yang dipakai oleh suatu negara atau konstitusi yang ada dalam setiap kehidupan berbangsa dan negara yang pastinya harus didasari pada filosofi bersama di suatu tatanan bangsa itu sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa tujuan. Salah satunya ada mengatasi konflik, menyeragamkan kebijakan pemerintah dengan baik, pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif, mampu memutus rantai birokrasi yang terlalu rumit, yang sering kita dengar ya, apalagi di kalangan mahasiswa, bahwa kita mengenal ataupun memahami birokrasi adalah sesuatu yang sangat rumit untuk bisa kita jebol, karena dengan banyaknya alibi, permainan politis, dan sebagainya, sehingga terkesan birokrasi itu adalah suatu instansi yang sangat kaku, sehingga mungkin banyak dampak negatif yang menjadi kesan oleh para masyarakat itu sendiri. Terus salah satu tujuannya juga adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Nah, di sini kita akan bahas dampak positifnya. Tentu saja kalau misalnya kita melihat dampak positif daripada Omnibus Law yang mencoba untuk menyederhanakan beribu-ribu pasal sehingga menjadi sederhana sekitar ratusan pasal itu sendiri, di sini memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, tentu saja akan memperjelas kedudukan perundang-undangan agar kemudian jauh daripada konflik yang ada perihal tentang perundang-undangan itu sendiri. Nah, yang dimaksud di sini adalah memperjelas kedudukan perundang-undangan adalah bagaimana perundang-undangan tersebut bisa memiliki suatu legalitas hukum yang jelas perihal tentang apa fungsi dan bagaimana ia mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga karena biasanya adanya tumpang tindih dalam undang-undang tersebut, sehingga membuat kedudukan setiap perundang-undangan tersebut menjadi bias dan pada akhirnya undang-undang tersebut tidak bisa bersifat mengikat, memaksa, dan bahkan tidak bisa untuk ditafsirkan secara baku. Karena dalam konsep hukum itu sendiri, hukum adalah sebuah aturan yang mana itu tidak bisa diartikan sebagai multitafsir ataupun tidak bisa diartikan bias dalam masyarakat,
karena nanti akan menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan ataupun yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya tentu saja dampak positif yang kedua akan meningkatkan investasi baik secara nasional maupun lokal dengan diperkuat oleh kebijakan tiap regionalnya masing-masing. Nah, di sini tentu saja perihal tentang penyederhanaan ini membuat para investor-investor asing maupun lokal itu bisa masuk kepada ranah masyarakat di Indonesia dengan mudah karena adanya peraturan ataupun regulasi yang terpadu dan jelas perizinannya. Nah, selanjutnya masuk kepada pembahasan yang ketiga, itu yang mempermudah perizinan agar masyarakat leluasa untuk berinovasi. Jadi kalau misalnya kita lihat kontekstualisasi pada zaman hari ini, banyaknya ataupun maraknya para wirausahawan yang mulai banyak membangun usaha-usahanya bebas dengan perizinan yang tidak begitu rumit. Namun tetap ada pembatasan perihal tentang SIUP ataupun bagaimana pengelolaan suatu perusahaan tersebut untuk bisa masuk kepada ranah-ranah yang lebih luas lagi tentunya. Nah, yang keempat adanya memperjelas dan mempercepat proses birokrasi dalam hal yang dibutuhkan agar roda sirkulasi gerakan masyarakat itu bisa lebih berjalan dengan sinergis antara masyarakat dan pemerintah, tentu saja dengan akuntabel dan progresif. Nah, di sini juga masih berkaitan perihal tentang bagaimana dari mempermudah perizinan itu pada akhirnya akan menimbulkan sirkulasi gerakan masyarakat dan pemerintah berjalan dengan progresif dan akuntabel itu sendiri, atau tercatat lah bahasa sederhananya. Nah, yang selanjutnya itu ada memperkuat hubungan antar instansi yang terkait agar terjadinya jalur koordinasi yang baik juga. Karena di sini mungkin kita lihat contoh kasus yang paling banyak di masyarakat itu perihal tentang koordinasi antara pemerintah kota dan DPRD kota misalnya. Nah, di sini kan kalau misalnya banyaknya undang-undang yang mengatur perihal tentang kedudukan legislatif dan eksekutif dalam hal investasi ataupun dalam hal-hal perizinan lainnya, ini akan menimbulkan sebuah konflik antar instansi itu sendiri, sehingga jalur koordinasi yang seharusnya itu bisa berjalan dengan baik terhambat karena adanya regulasi yang bertentangan. Nah, di sini Omnibus Law salah satunya bisa memangkas hal tersebut atau bisa meminimalisir hal tersebut sehingga koordinasi antar instansi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang keenam ataupun yang selanjutnya itu ada kepastian hukum yang lahir dari kebijakan sehingga kebijakan tersebut memiliki legalitas hukum yang jelas. Dan yang terakhir itu melibatkan lebih banyak stakeholder untuk bisa melahirkan sebuah kebijakan, karena stakeholder di sini sangat penting perihal bagaimana bisa menjadi tenaga ahli, bisa menjadi narasumber, atau bahkan menjadi objek yang bisa berdampak langsung juga perihal tentang kebijakan tersebut, sehingga apa yang menjadi kebutuhan tiap klaster yang itu pada akhirnya akan melahirkan kebijakan itu bisa berjalan dengan baik atau lebih demokratis, sehingga proses demokrasi di suatu negara itu lebih aktif. Seperti contoh, misalnya kemarin adanya undang-undang, ada RUU KPK dan KUHP, sehingga masyarakat memberikan respon dengan sangat masif. Itu sebenarnya ada suatu proses demokrasi yang sangat bagus dalam segi pandang trias politika, karena adanya bentuk respon ataupun partisipasi daripada masyarakat untuk bisa sama-sama merumuskan kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, mungkin itu perihal tentang dampak positif yang bisa saya jelaskan tentang Omnibus Law itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk, nah setiap pro pasti ada yang kontra, maka dari itu kita akan membahas perihal dampak negatif daripada Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri yang akan disampaikan oleh Teh Alia. Mangga, Teh. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit memaparkan dampak negatif Omnibus Law. Menurut penelitian PSHK dan dosen STH Indonesia Jentera, RUU Cipta Kerja lebih banyak memuat pasal yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, tapi menguntungkan segelintir pengusaha, memperkuat posisi dan status oligarki. RUU Cipta Kerja mengubah pendekatan perizinan menjadi berbasis resiko. Selain itu,
banyak pasal dalam RUU Cipta Kerja yang arahnya menarik kewenangan daerah ke pemerintahan pusat, sehingga menjauhkan partisipasi masyarakat di daerah. Akademisi IPB mencatat sedikitnya ada 7 dampak RUU Cipta Kerja terhadap publik. Di antaranya, yang pertama, meluruhkan kewibawaan konstitusi karena ada 31 pasal inkonstitusional yang dihidupkan lagi. Yang kedua, desentralisasi dan otoriter, bahkan anti-demokrasi karena menjatuhkan pelayanan publik dari partisipasi. Yang kedua, presiden buruk atas proses pembentukan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini akan menjadi modal budaya pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tertutup dan tidak transparan. Yang keempat, instrumen perizinan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja lebih dominan kepada investor daripada memperhatikan dampak sosial dan lingkungan hidup. Yang kelima, bias pengusaha. Misalnya, sanksi untuk pengusaha bentuknya administratif dan kriminalisasi terhadap masyarakat semakin kuat. Yang keenam, jauh dari semangat anti korupsi. Dan selanjutnya yang nomor terakhir, berpotensi melahirkan celah legalisasi perampasan tanah. Poin-poin bermasalah dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, yang pertama, sentralistik, merasa orde baru. Yang kedua, anti lingkungan hidup. Terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis resiko serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, liberalisasi pertanian. Tidak akan ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik, semakin terbukanya komoditi pertanian impor, serta hapusnya perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Yang keempat, abai terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang. Metode Omnibus Law tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang dampak negatif Omnibus Law. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Alia yang sudah menjelaskan dampak negatif. Nah, di sini sudah kita kumpas habis perihal tentang Omnibus Law itu sendiri. Tentunya melahirkan pro kontra itu sendiri ya. Dengan pada akhirnya tentu saja badan legislatif ataupun lembaga legislatif yang ada maupun pemerintah eksekutif yang ada itu juga harus bisa mengambil kebijakan dengan adil, bijaksana, transparan, jujur, dan memang berpihak kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, mungkin perihal pengkajian ini sebenarnya kalau misalnya bicara jujur masih banyak kekurangan karena pengkajian perihal tentang Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri itu memiliki banyak banget klaster perihal tentang undang-undang yang akan dikaji itu sendiri. Karena tidak hanya meliputi perihal ekonomi saja yang sifatnya investasi, tapi juga masuk kepada perihal tentang lahan, pertanian, alam, upah kerja, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Bahkan sempat isu yang berkembang juga, Omnibus Law juga berpengaruh kepada undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Baik itu pendidikan di tingkat SMA ke bawah maupun di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, mungkin kesimpulannya pada hari ini, perihal tentang Undang-Undang Omnibus Law di sini adalah sebuah bentuk ikhtikat baik daripada pemerintah yang sebenarnya untuk menyederhanakan, untuk mengembangkan potensi yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Karena negara Indonesia adalah yang sering kita dengar bahwa negara Indonesia adalah negeri yang kaya, maka dari itu potensi-potensi tersebut harus juga bisa dikembangkan dengan baik sesuai dengan jalur-jalur alternatif yang memang disediakan oleh global itu sendiri. Bagaimanapun pada akhirnya kalau misalnya kita bicara dengan
ekonomi global, bahwa kita juga bisa harus masuk kepada menyesuaikan diri perihal tentang alur dagang internasional, yang pada akhirnya kita juga bisa ikut andil dan berkontribusi lebih di secara global itu sendiri. Sehingga memberikan feedback kepada negara Indonesia secara internal itu bisa eksis kepada segi ekonominya yang bertujuan sesuai dengan pembukaan undang-undang kita, yang salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Mungkin itu adalah hal yang paling sederhana bagaimana tujuan suatu negara itu bisa tercapai, karena hal yang paling pokok dalam kehidupan negara adalah menjamin ke setiap bangsanya untuk bisa merasakan hidup yang nyaman, damai, sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai dengan pada tujuan nasional, ini memang harus juga berjalan sinergis daripada setiap apa yang menjadi kebijakan yang lahir di suatu negara itu sendiri. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan ke perihal tentang kesimpulan? Dari Adea? Harum? Alia, ada tambahan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita masuk ke closing statement. Mungkin saya jadi teringat perihal tentang salah satu lagu mahasiswa ketika misalnya aksi. Bagaimana sebenarnya bunda ataupun orang tua kita di rumah selalu mendoakan untuk kita semua untuk menjadi penerus-penerus bangsa yang bisa memakmurkan, mencerdaskan, dan memajukan bangsa ini. Sehingga air mata orang tua semoga bisa menjadi sebuah doa dan semangat kita untuk bisa terus semangat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini. Mungkin itu saja dari saya, dari kelompok yang mengkaji perihal tentang Omnibus Law yang ditinjau dari segi politik dan hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menjadi narasumber. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.